Pertemuan kali ini membahas tentang ayat Al-Quran yang bunyinya Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kalau ini diartikan secara tekstual, secara zahir, artinya adalah Allah yang mempunyai sifat Rahman berada di atas arasy. Ini nanti akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Ini kalau diartikan secara tekstual, secara zahir. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ini surat Al-An'am ayat 3. Dia adalah Allah, berada di beberapa langit dan bumi. Ini kalau diartikan secara tekstual. Ini akan bertabrakan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Terus lagi bertabrakan dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah ayat 186. Muhammad, apabila hambaku tanya kepadamu tentang keadaan saya, maka saya berada di dekat. Loh, jadi bertabrakan terus dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah dekat secara tekstual, secara zahir. Terus ada ayat lagi, la tahzan innallaha ma'ana. Di surat Taubat ayat 40. Hai Abu Bakar, kamu jangan sedih, jangan susah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah diturunkan oleh Allah ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar berada di Gua Sur. Jadi berada di gua Sur. Karena dikejar-kejar oleh orang kafir, akan dibunuh. Kanjeng Nabi lalu pergi ke Madinah, di tengah-tengah masuk ke dalam Gua Sur untuk menghindari dari kejaran. Abu Bakar takut. Lalu Kanjeng Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Loh, jadi ini menandakan bahwa Allah berada di Gua Sur saat itu. Jadi bertabrakan. Rancuh kalau ayat-ayat Al-Quran itu diartikan secara zahir, secara tekstual. Maka dari itu, di dalam kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani diterangkan, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa itu tafsirannya ay aujadal kainati wa dabbaroha. Yaitu Allah mewujudkan makhluk dan mengaturnya. Ini tafsiran dari ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Di 'alal arsyis tawa itu artinya Allah mengatur, mewujudkan semua makhluknya. Jadi tidak diartikan secara zahir, secara tekstual. Begitu. Nah, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kanallahu wala makana wa huwal ana ala ma alaihi kana. Allah wujud. Allah itu wujud tapi tidak bertempat. Itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i juga mengatakan, innahu ta'ala kana wala makana. Sesungguhnya Allah itu wujud, ada, tapi tidak bertempat. Ini kitabnya Ithafu Sadatil Muttaqin, juz 2,
halaman 361. Jadi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menurut Imam Syafi'i, Allah wujud tapi tidak bertempat. Imam Syafi'i itu adalah imam yang hafal hadis lebih dari 300.000 plus sanadnya. Karena beliau adalah termasuk mujtahid mustaqil. Dan menurut ulama hadis, beliau mendapatkan gelar Al-Hakim. Al-Hakim adalah orang yang hafal hadis lebih dari 300.000 plus sanadnya. Menurut Imam Al-Asy'ari juga mengatakan innallaha ta'ala wala makana lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Jadi tidak bertempat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Asy'ari. Dalil dari Al-Qur'anul Karim bahwa Allah tidak bertempat, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa menyamai Allah, berarti Allah yang disamai itu bukan Allah. Patung itu. Kalau Allah itu dianggap bertempat, berarti ada makhluk yang bisa menyamai Allah. Berarti yang bertempat itu bukan Allah, tapi patung. Itu. Di dalam surat Al-Ikhlas juga dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk yang bisa sama dengan Allah. Maka dari itu, kalau kita hanya mengacu kepada Ar-Rahmanu al-Arsy istawa dan diartikan bahwa Allah berada di atas arasnya, itu akan merusak tatanan, akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Begitulah tentang penjelasan ayat Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Jadi kita mengikuti kepada ulama-ulama salaf saja, yang ulama salaf itu sudah jelas-jelas mendapat guru yang mutasil sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih.